warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jamaluddin, mahasiswa PPG batch 2 di IAIN Pontianak tahun 2022. Kali ini saya akan mempersembahkan video unjuk kinerja sebagai bahan penilaian UKIM di PPG kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? 7B sehat? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Baik, kita ketemu lagi di mata pelajaran Pak Jamal, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan bahas tentang sholat berjamaah. Kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Silakan Ryan pimpin teman-temannya membaca doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman. Amin. Baik, untuk selanjutnya, nah, biar tambah fokus, Pak Jamal punya tepuk. Nah, ini kan habis duhur nih, biasanya nggak semangat nih. Kita lihat adik-adik di PAUD ini bisa nggak membuat kalian tambah semangat. Semuanya boleh berdiri, silahkan. Siap ya, kata-katanya ini nih. Tepuk sholat 5 waktu ku kerjakan, hati riang, jiwa lapang. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tak pernah kutinggalkan. Yes, ya. Baik anak-anak, tadi kita udah semangat, sekarang kita lanjutkan. Tapi sebelumnya, masih ingat pertemuan kemarin kita bahas apa? Cakep, semuanya pinter ya, masih ingat pelajaran kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bab baru. Baik, minggu ini kita belajar tentang sholat berjamaah. Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Pertama, kalian diminta untuk mengamati tayangan video. Kemudian, kalian bisa menguraikan apa saja sih keutamaan sholat berjamaah itu. Kemudian yang nomor 2, melalui kegiatan mengamati video juga, kalian bisa menguraikan ketentuan-ketentuan sholat berjamaah. Udah siap buat belajar? Oke. Kenapa sih kita harus sholat? Sholat itu menenangkan jiwa. Jadi siapa yang sholat, jiwanya pasti bakalan tenang, nggak pernah galau. Dan yang kedua, sholat berjamaah itu menyenangkan. Kenapa? Karena kita ketemu teman di sana, di masjid, di majelis ya. Kayak tadi kamu di masjid sekolah, ketemu teman dari kelas yang lain, gitu ya. Baik, sekarang Pak Jamal pengen tahu nih, siapa yang tahu apa itu sholat berjamaah? Ayo, kalian pernah sholat berjamaah kan? Tahu nggak definisinya apa? Boleh angkat tangan yang bisa. Ada? Sholat berjamaah itu jumlahnya berapa sih? Minimal 2 orang. Kemudian yang kedua, apa saja keutamaan sholat berjamaah dibanding sholat sendirian? Ada yang tahu nggak? Pahalanya lebih banyak. Cakep, Jaki. Apalagi tadi? Pahalanya lebih banyak, bisa silaturahmi sama teman-teman kelas yang lain, gitu ya. Sekarang kita mulai pembelajarannya. Baru mulai nih. Sekarang kita mengamati gambar dulu. Ada yang tahu ini gambar apa, sedang apa? Hah? Sholat jamaah. Ini pada peristiwa apa? Adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Pernah dengar? Beliau salah satu Sultan Kerajaan Turki Utsmani yang memimpin penyerangan umat Islam ke Konstantinopel. Ini adalah sholat Jumat berjamaah terbesar sepanjang sejarah Islam. Jumlahnya mau tahu berapa kilometer? 4 kilometer. Nah, itu cakep tahu tuh. Kemudian, nah ini keluarganya siapa lagi sholat? Ya, jadi sholat jamaah itu nggak harus di masjid, tapi di rumah juga boleh. Tapi memang lebih utama di masjid, ya, apalagi buat kaum laki-laki. Oke, di rumah juga boleh. Ayahnya jadi imam,
Anak laki-lakinya jadi makmum di belakang ayah, anak perempuan sama ibunya di belakangnya lagi. Gitu ya. Jangan yang perempuan di depan ayahnya, nanti nggak sah sholatnya. Nah, kalau ini gambar apa? Sholat berjamaah juga ya. Tapi bedanya apa dengan yang dua gambar tadi? Imamnya perempuan. Jadi perempuan pun boleh jadi imam. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Pasti bacaannya kalau tidak ada laki-laki. Ya. Jadi kalau sesama perempuan boleh salah satu jadi imam. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Di depan kalian sudah ada buku agama Islam, silakan dibuka halaman 46. Udah ketemu? Di halaman 46 silakan dibaca dulu. Pak Jamal kasih waktu baca 10 menit. Mulai dari sekarang. Tadi kalian sudah baca? Sudah belum? Sudah. Nah, dari pemahaman itu biar lebih kuat lagi, silakan simak video berikut ini ya, dan tetap sambil mengamati. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Sholat berjamaah merupakan sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Nah, ini pengertiannya ya. Mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Jadi, sholat berjamaah sudah dapat dilakukan dengan minimal 2 orang saja. Minimal 2. Menjadi imam dan 1 menjadi makmum. Hukum mengerjakan sholat wajib atau sholat 5 waktu secara berjamaah. Ini hukumnya nih. Sunnah muakkadah. Di sisi lain, sholat berjamaah dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan umat Islam. Sholat berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, menghadap kiblat yang sama, dan tentu bermunajat hanya kepada Allah semata, maka akan menciptakan rasa persaudaraan dalam hati setiap jamaah. Mengingat begitu pentingnya sholat jamaah, maka kita harus tahu ketentuan-ketentuan yang ada dalam sholat berjamaah. Yang pertama adalah syarat sah sholat berjamaah. Tadi boleh perempuan jika seluruh makmumnya adalah perempuan dan tidak sedang bermakmum pada orang lain. Menjadi makmum juga tidak kalah penting. Menjadi makmum yang baik diantaranya kita harus berniat mengikuti imam, mengetahui gerakan sholat imam, berada dalam satu tempat dengan imam, misalnya di masjid, posisi di belakang imam, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Baik, selanjutnya siapa coba yang bisa sedikit menguraikan pesan yang ada dari video tadi? Angkat tangannya? Ya, Aminah, silakan. Dari video tadi saya bisa tahu bahwa sholat berjamaah itu minimal 2 orang dan Betul. hukumnya sunnah muakkad. Betul? Boleh tepuk tangan dong buat Aminah. Oke. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, supaya kalian lebih memahami lagi tentang makmum masbuk, bahwa makmum itu ada 2 macam ternyata. Pertama makmum muafiq, kedua makmum masbuk. Nah, terutama yang masbuk nih. Siapa di sini yang sering ketinggalan jamaah? Pasti pernah kan? Nah, gimana tuh cara mengatasi ketinggalan jamaah itu? Nah, karena itu Pak Jamal bagi kelompok nih. Yang pertama kelompoknya ada Amina, Pelangi, Zaki, Panca, Kirana, dan Revinska. Kemudian yang kedua ada Rayyan, Naila, Fajar, Rasya, Almas, dan Raya. Dan yang ketiga ada Princesa, Habibi, Andika, Raffi, Zaki, dan Angel. Oke, kelompok 1 ini silahkan dijawab. Kelompok 2. Nah, kalau udah dapat semua, silahkan diisi. Tulis aja dulu, nanti ngumpul. Dan juga ya. Nah, betul. LKPD-nya diisi. Kelompok kalian sudah mengerjakan LKPD yang Pak Jamal kasih.
Sekarang waktunya untuk presentasi tiap kelompok. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan ketua kelompoknya Ryan untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Pada kelompok kami menyimpulkan pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang ruku untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya 1 ayat. Lalu, makmum segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Anak-anak, tadi kelompok 2 ada presentasi. Sekarang silakan yang mau nanya dari kelompok yang lain. Ya, Jaki dari kelompok 1. Pertanyaannya apa, Jak? Ryan, kalau misalnya saya mau berjalan tapi ke toilet, saya salat dulu apa ke toilet? Ya, kamu ke toilet dulu aja karena pengen buang air itu adalah halangan untuk sholat berjamaah. Oke, tepuk tangan buat Jaki dan Raya. Anak-anakku, hari ini kita sudah sampai ke tahap kesimpulan. Sekarang kita menyimpulkan sama-sama hasil pembelajaran kita kali ini. Dari yang sudah kalian pahami tadi, coba pengertian sholat berjamaah itu apa tadi? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Salah seorang menjadi imam dan lainnya jadi makmum. Baik, anak-anakku, tadi kita sudah belajar tentang sholat berjamaah. Gimana pembelajaran hal ini, menyenangkan? Nah, tadi ada videonya ya kan, ada tepuk-tepuknya. Mudah-mudahan itu juga bisa dipakai di rumah nanti sehari-hari. Nah, sekarang Pak Jamal pengen post test nih. Tadi kita sudah menyimpulkan. Coba Amina, sholat berjamaah itu apa pengertiannya? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam. Oke, berikutnya coba Raffi, hukumnya apa sholat berjamaah? Wajib. Wajib, benar apa salah? Muakkadah, itu yang betul ya. Boleh tepuk tangan buat Jaki dan Amina. Oke, gak apa-apa. Baik, tadi kalian sudah belajar bersama-sama, berkelompok, kemudian juga menyimak video. Nah, berarti setelah ini jangan lupa sholatnya berjamaah. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar. 27 dibandingkan dengan 1. Tuh, kalau orang cerdas pasti pilih mana? Pilih yang 27 karena lebih banyak, ya. Jangan pilih yang 1 atau sendirian. Kita harus membiasakan sholat berjamaah. Terutama yang laki-laki, jamaahnya harus kemana? Ke masjid terdekat, ya. Kalau perempuan boleh jamaahnya di rumah. Baik, pembelajaran kali ini kita sudahi. Silahkan ketua kelas untuk membaca doa penutup majelis. Ryan. Oke teman-teman, sebelum kita pulang mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan, kesehatannya dijaga, jangan suka begadang karena itu nggak ada manfaatnya buat tubuh kita, juga jelek ya. Demikian dari Pak Jamal, mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.